nggak nanya-nanya lagi katanya. Nah, kemudian mereka berdiri, doa tumpang tangan untuk saya dipimpin oleh hamba Tuhan dari Semarang. Selesai doa, amin. Begitu amin, mereka terharu dan meneteskan air mata. Kemudian mereka bertanya lagi kepada saya, bagaimana perasaan Anda setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Nangis lagi coba. Kemudian mereka menyiapkan kertas materai Rp6.000. Saya disuruh membuat pernyataan bahwa saya ini tidak dipaksa oleh siapapun. Ya oke lah. Lalu dalam hati saya, orang Kristen ini takut sekali saya masuk Kristen. Terus saya menulis di atas materi Rp6.000 itu alinea keempat. Saya menulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mereka membaca lagi. Tidak ada alasan kita menolak orang ini. Dan akhirnya itulah hari saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya membuat pernyataan bahwa saya sanggup berkorban dengan jiwa raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah janji hari pertama saya terima Yesus Kristus. Itu adalah cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu tidak pernah berubah rasanya sampai hari ini. Dan saya tidak pernah menggantikan rasa itu untuk orang lain, untuk sesiapapun. Hanya satu pribadi yang boleh merasakan cinta yang luar biasa dari saya. Saya tidak membagi-bagikan. Kalaupun ada yang terbagi, itu adalah cinta kesekian kepada orang lain. Tetapi memang harus lebih daripada itu adalah mencintai manusia seperti Tuhan memerintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, setelah saya terima Yesus, saya kembali ke pesantren itu, istri saya belum tahu, kemudian program saya, pokoknya anak-anak saya harus pindah dari pesantren itu, dan kota yang saya tahu adalah kota Jakarta. Saya pergi ke Jakarta, saya ngontrak satu rumah, 5 kamar, untuk 2 tahun, baru kemudian seminggu, sudah sampai dan rapi peralatan, perabotan, saya bilang sama istri saya, istriku, sekarang saya sudah jadi orang Kristen. 7 hari 7 malam istri saya menangis, dia banting bantal di depan saya, kamu gila. Padahal saya belum gila. Saya masih waras. Kamu menghancurkan masa depan saya, kamu menghancurkan masa depan anak-anak saya. Mau makan apa? Dalam hati saya, makan nasi lah. Tetapi firman Tuhan, menangislah bersama orang yang menangis. Saudara-saudara, setelah itu, hanya 7 bulan istri saya tinggal di rumah ini, sementara saya tetap belajar firman Tuhan. Saya kemana-mana, saya terbang kemana-mana, saya bersaksi, sudah mulai disuruh bersaksi, bahkan saya berkhutbah di bulan-bulan ke-5, ke-6, setelah saya jadi orang Kristen itu saya sudah mulai khutbah. Kemudian saudara-saudara, bersamaan berjalannya waktu itu, istri saya meninggalkan saya karena dia tidak suka, dan dia bilang, najis kamu. Najis kenapa istriku? Kamu makan babi. Saya bilang sama istri saya, nggak mungkin saya makan babi, kalau saya makan babi, babi yang makan saya. Jadi begitu saya bilang sama istri saya. Jadi bulan ke-7 dia meninggalkan, dia membawa 3 anak saya ke Jepara, dan itu tambah susahlah hidup saya. Saya berkata kepada Tuhan, kok apa balasannya saya mencintai Engkau, malah istri saya lari meninggalkan saya, Tuhan, nangis. Tetapi memang Tuhan itu ajaib. 2 tahun kemudian, istri saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pergumulan terus berjalan.
bahkan kehidupan ini makin sepertinya makin susah. Tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Bahkan anak-anak saya semua sekolah, sementara di tahun-tahun awal itu berkat itu ya enggak, ya kalau saya bersaksi itu paling 300.000 rupiah dapat. Sementara saya sudah meninggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan semua. 1 rumah laku, kemudian saya kasihkan ke istri saya uangnya semuanya. Tolong istriku agar hemat kamu dengan uang ini. Tuhan selalu menolong saya. Itulah yang saya lihat dari kebaikan Tuhan selama ini. Nah, kemudian saya mulai pelayanan. Di tahun ketiga saya terima Yesus itu, saya melihat suatu saat saya akan dipenjarakan. Saya jelas sekali melihat bahwa saya akan masuk penjara. Tapi kapan saya tidak tahu. Saya terus. Di tahun ketiga itu ada 350 orang, 350-an orang terima Yesus, dan saya catat semua alamatnya. Saya bagi-bagikan kepada tim saya, anak buah saya, kemana gereja mereka ada, disitulah mereka digembalakan. Nah, saya terus menulis buku, menginjil, dan sebagainya. Saya tidak pernah berhenti untuk terus, walaupun tidak ada kendaraan sekalipun, saya naik angkot, saya naik bis, saya naik kereta, saya pokoknya terus berjalan. Ya, walaupun ada yang menjemput, ya syukurlah ada yang menjemput. Jadi saya merasakan semua bagaimana susah itu dan bagaimana senang itu, bahagia itu apa, menderita. Kemudian saya menulis buku-buku. Saya menulis 5 buku. Buku yang pertama, Kenapa Saya Memilih Kristus. Buku yang kedua, Dialog Islam dan Kristen. Buku yang ini buku yang mereka katakan itu fantastis gitu. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Itu saya buat kesimpulan dan saya tulis sedemikian rupa. Nah, buku-buku ini sudah menjadi bestseller di Indonesia karena dianggap bahwa buku ini begitu dibaca orang, terima Yesus. Dibaca orang, terima Yesus. Bahkan kalau Anda tidak bisa menginjil seperti saya, kirimkan buku kepada saudaramu yang ada di sana, dimanapun Anda. Bisa saja Anda menyuruh atau WA saya, Anda mungkin kasih uang, transfer untuk mengirim kepada saudaramu di mana. Gitu. Itu akan dibaca oleh mereka dan mereka pasti goyang baca buku itu. Nah, buku kelima baru saja terbit dan buku ini pernah saya kirimkan ke Ahok lewat mamanya, karena mamanya ini juga ngefans sama pendeta Saifuddin Ibrahim, sehingga dia datang di dalam khutbah saya. Kemudian saya titip buku ini kepada Ahok yang ada di Makobrimob, yang dalam penjara. Saya masih bebas waktu itu. Begitu saya ada kesempatan besuk Ahok di Makobrimob, salaman dengan saya, Saifuddin Ibrahim, saya bilang gitu. Oh, dia kaget. Ini nih penista agama sesungguhnya, kata Ahok. Saya bilang sama Ahok, Ahok, saya tidak pernah menistakan agama. Saya sudah murtad, saya tinggalkan Islam, saya tinggalkan baju robek, saya tinggalkan noda-noda hitam kehidupan saya di dalam sebuah keyakinan yang tidak pernah membangun iman saya. Saya bilang begitu sama Pak Ahok. Kalau baju saya ini robek, enggak usah robek. Saku saya ada tinta di saku itu dan nggak bisa hilang. Sudah saya nggak mau lagi pakai baju itu. Begitupun agama bagi saya.